Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi nama pemainnya Kali ini nggak prank, guys. tahu siapa. Orang kan kalau mau naturalisasi pemain kan diumumkan loh. Ini yang kami incar nih mau dinaturalisasi. Contoh kayak Indonesia mau menaturalisasi oleh strategi. Romeni. Ini kok nggak dikasih tahu ya? Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa nih? Padahal ya rencana naturalisasi ini diumumkan langsung oleh putra mahkota Johor Tuanku Ismail. Tapi kok dirahasiakan? Kenapa ada rahasia di antara kita nih? Oi tuanku. Apa gara-gara Sebenarnya TMJ nih kan, dia nih adalah pemilik klub gergasi ya di Malaysia. Dan TMJ kalau liga-liga di Malaysia nih, klubnya guys memang selalu buat yang terbaik. Dan kali ini banyak perubahan yang telah berlaku di FAM ya, dari segi manajemen, dari segi pengurusan ya, dan juga kepelatihan. Indonesia pelatih baru, Malaysia juga pelatih baru. Nah, bila saya melihat ya, kebelakangan 2 atau 3 bulan yang lepas, TMJ ada bertemu dengan Pak Erick Thohir guys. Dan mungkin di situ ada beberapa perkara yang mungkin dibincangkan, dan mungkin inilah jejak Indonesia yang diikuti oleh Malaysia ya. Sebab Indonesia telah membuktikan sudah bagaimana penampilan pemain-pemain mereka dengan membawa pemain-pemain naturalisasi ini gabung dengan timnas Indonesia. Lihat hasilnya guys, memang cukup luar biasa. Dan kita lihat bagaimana pertemuan TMJ dan juga Pak Erick Thohir dan apa yang telah berlaku selepas daripada pertemuan mereka itu. Berulang kali melakukan klaim dan langsung dibantah oleh beberapa pemain jika mereka tak punya garis keturunan dari Malaysia. Para fans Malaysia mungkin kini sudah bisa sedikit bernafas lega karena pemilik klub JDT Tunku Ismail baru-baru ini mengatakan jika dirinya telah mengidentifikasi setidaknya ada 7 nama pemain diaspora yang resmi punya garis keturunan Malaysia, dan berharap mereka bisa secepatnya direkrut agar Malaysia punya peluang masuk Piala Asia 2027. Ya, Pangeran Johor ini yang beberapa waktu lalu menimba ilmu ke Pak Erick Thohir sepertinya langsung mempraktekkan ilmunya dan berhasil mendapat informasi valid soal pemain diaspora asli Malaysia. Dan berbeda dengan Indonesia yang didominasi pemain diaspora dari Belanda atau Eropa Barat, 7 pemain diaspora Malaysia berasal dari Eropa Selatan dan tak ada yang berasal dari Inggris. Dan bila nantinya 7 pemain ini benar-benar bisa main di kualifikasi Piala Asia, maka Vietnam mungkin perlu waspada karena kekuatan Malaysia jelas makin bertambah. Jadi apa pendapatmu soal hal ini sob? Silahkan beri komentar. Kita harapkanlah agar timnas Malaysia juga sama-sama naik seperti timnas Indonesia. Dan Pak Erick Thohir ini dia punya power guys, dia punya cara membawa timnas Indonesia itu telah menjadikan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini termotivasi. Dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, program yang dilaksanakan melalui membawa pemain-pemain keturunan dalam timnas utama mereka untuk menambah kekuatannya, dan telah terbukti bila pemain-pemain keturunan gabung dalam timnas Indonesia. Lihat bagaimana dalam grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia dari segi dorang punya kekuatan ya, pemain-pemain ini sama ya, seperti juga tim-tim gergasi di Eropa sana seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, China ya. Itu adalah tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Tapi hari ini timnas Indonesia seiringnya sekata dengan tim-tim gergasi ini. Poinnya itu pun 6, kebanyakan 6 poin ya. Indonesia 6 poin, lepas tu Bahrain 6 poin, China 6 poin. Jadi ini adalah satu keadaan yang telah menjadikan timnas Indonesia itu hari ini menjadi tumpuan dengan program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Nah, selepas daripada itu ada beberapa pertemuan ya, Pak Erick Thohir dengan Medempang, lepas itu saya melihat juga dengan TMJ. Nah, hari ini Malaysia sudah mempunyai pelatih baru dan juga dari segi pengurusan pun baru, dan inilah mungkin yang diikuti jejak yang telah dilakukan ya oleh Indonesia apabila membawa pemain keturunan. Dan saya mungkin teman-teman ada tahu ataupun ada yang tidak tahu juga,
dia punya level keturunan ini, dia ada had juga guys. Dia tidak semestinya ada keturunan langsung boleh dinaturalisasi. Dia ada tahapnya juga. Selepas daripada tahap itu ke atas tidak boleh sudah. Jadi bila sekarang ini Indonesia dia banyak membawa pemain-pemain keturunan, ini merupakan masih ada ruang dan kesempatan. Sekiranya tidak diambil ruang ini, kesempatan ini, suatu masa nanti tidak boleh sudah, ya, karena dia punya jalur keturunan itu sudah jauh. Jadi Pak Erick Thohir telah membuat satu inovasi dan juga membuat satu tekanan juga kepada tim-tim yang ada di ASEAN ini untuk bersaing juga, ya, bagaimana melakukan tim itu supaya jadi bagus. Jadi dia membuat program itu, dan inilah mungkin yang dilakukan oleh FAM, ya, membawa pemain keturunan ini sampai 7 orang. Mungkin ini adalah kesan seperti mana apa yang dilakukan oleh Indonesia, dan mudah-mudahan timnas Malaysia juga sama, ya, boleh mengikuti jejak timnas Indonesia, yang mana persepak bolaan teman-teman, ya, di Indonesia memang cukup baik di bawah kepimpinan Pak Erick Thohir. Memang orang yang tepat, dan bila TMJ membawa ataupun dia selaku pemilik klub JDT, ya, dia telah banyak pengalaman. Lepas tu dari segi kefahamannya tentang sepak bola memang cukup luas. Jadi dia dengan Pak Erick Thohir ini memang dua pemimpin yang memang saya respect lah guys. Berita baik buat skuad Harimau Malaya. Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, baru saja mengumumkan di laman sosial baginda pihaknya sudah mengenal pasti 6 atau 7 pemain warisan untuk memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Baginda berharap kerajaan Malaysia membantu mempercepatkan proses mendapatkan pasport bagi mereka untuk membolehkan pemain-pemain ini beraksi di kelayakan Piala Asia bermula pada Mac depan. Amat mustahak untuk Malaysia memulakan kempen kelayakan berkenaan dengan positif. Di peringkat kelayakan tu, Malaysia akan ditempatkan dalam kumpulan F bersama dengan Vietnam, Nepal dan Laos. Dan hanya juara kumpulan yang akan layak ke Arab Saudi untuk Piala Asia 2027 nanti. Jadi, sebagai penyokong Harimau Malaya, kita tunggu perkembangan berikutnya. Langkah berikutnya selepas pengumuman Peter Klamoski sebagai Ketua Jurulatih dan Robert Friend sebagai CEO Harimau Malaya. Ayo Harimau Malaya. Betul. Kalau dilihat pemain warisan, kalau di Malaysia dinamakan pemain warisan, kalau di Indonesia dinamakan pemain naturalisasi. Pokoknya pemain-pemain yang mempunyai darah keturunan memperkuatkan tim. Kalau di Indonesia banyak mengambil pemain-pemain keturunan yang dari Belanda. Jadi bila melihat apa yang telah berlaku dalam persepak bolaan, ya, yang saya ikuti betul sekarang ini apabila Pak Erick Thohir yang membawa persepak bolaan di Indonesia secara tidak langsung, saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia tu. Nah, apa yang menariknya di situ, saya jadi rasa kagum, ya, atas kepimpinannya. Dia boleh membawa persepak bolaan di Indonesia itu berubah dengan baik sekali. Dan saya masih ingat ketika awal dia menjabat sebagai ketua umum, ya, dia benteras korupsi pada Federasi Sepak Bola di Indonesia. Selepas pembersihan begitu, dia bawa tim nomor 1, ya, di dunia ataupun ranking nomor 1 peringkat FIFA, yaitu Argentina, ke Indonesia untuk mengasah mental pemain-pemain timnas Indonesia tu. Dan hari ini lihat bagaimana strategi Pak Erick Thohir ini membuatkan timnas Indonesia itu sangat kuat mental mereka, ya. Dan inilah perkara-perkara yang menjadi perhatian oleh tim yang ada di Asia Tenggara ini terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia itu bagaimana dilakukan. Nah, maka bila Indonesia banyak membawa pemain-pemain keturunan, Malaysia juga mengikuti jejak yang mana Indonesia lakukan itu. Nah, kalau Indonesia telah melakukan
membawa pemain-pemain keturunan ini, dan timnas mereka telah sukses ya, telah terbukti memang berkesan. Nah, apa salahnya kalau Malaysia juga mengikuti jejak seperti mana yang Indonesia lakukan ya, membawa pemain keturunan. Nah, ini bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 7 orang sekaligus guys. Jadi semoga persepak bolaan di Asia Tenggara ini khususnya dapat bangkit ya. Ini adalah dampak juga terhadap persaingan bila Pak Erick Thohir melakukan perubahan yang besar pada Federasi Sepak Bola di Indonesia. Dia melonjak tinggi guys, meninggalkan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara ini begitu jauh, sehingga kalau Pak Erick Thohir tidak slow-slow, memang jauh ketinggalan. Yang baiknya Pak Erick Thohir ini, dia masih berkongsi ilmu, berkongsi mungkin strategi ya untuk membangun sepak bola itu. Jadi itulah saya ada lihat pertemuan Medempang Pak Erick Thohir dengan TMJ, dan selepas daripada pertemuan itu beberapa perkara telah berlaku ya, terutamanya pada timnas Malaysia. Dari segi pengurusan memang tukar habis guys ya. Lepas tu membawa pemain keturunan, ini jarang-jarang berlaku guys, sampai 7 orang, tetapi berani Malaysia lakukan ini mungkin kerana atas pertemuan itu. Jadi memang Pak Erick Thohir dia telah menyuntik juga semangat tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, dan tim-tim di Asia Tenggara ini dapat terbuka mata guys, bangun dari tidur, karena kalau tidak melakukan satu perkara yang membangkitkan kebangkitan sepak bola di negara masing-masing, pasti akan jauh ketinggalan. Jadi Pak Erick Thohir merupakan seorang yang cukup cerdas, dan juga dia cukup memberi motivasi serta terinspirasi apa yang telah dilakukan terhadap persepak bolaan, bukan saja di negaranya, malah di Asia Tenggara ini juga turut membangun. Bayangkan guys, suatu masa nanti ada lebih daripada satu yang menjadi wakil dari ASEAN ini ke kualifikasi Piala Dunia ya. Kalau hari ini hanya satu-satunya yang Indonesia ya, yang telah berjaya sampai ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga, dan dia punya poin pun sudah 6 poin. Ada berbaki lagi 4 laga selepas ini. Jadi Indonesia 3 perlawanan, kalau mereka menang confirm sampai ke Piala Dunia. Jadi apapun untuk sepak bola di Asia Tenggara ini, Pak Erick Thohir memang telah mengubah ya cara pemikiran tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Karena Pak Erick Thohir ini sudahlah dia mempunyai klub di luar negara. Dia juga sangat rapat dengan FIFA ya, dan hubungannya dengan klub-klub di Eropah memang cukup baik. Jadi apabila Pak Erick Thohir telah melakukan program di Indonesia itu dan telah terbukti berjaya, maka mungkin inilah yang telah diikuti ya, cara Pak Erick Thohir itu mungkin diikuti oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi guys, apapun semoga persepak bolaan di Asia Tenggara ini maju bersama-sama ya, karena terinspirasi, termotivasi dengan apa yang Pak Erick Thohir lakukan. Dan untuk timnas Indonesia, ini timnas Indonesia ini mewakili ASEAN, so kami dukung 100% perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, karena inilah melambangkan ASEAN juga guys ya. Dan Indonesia telah mencipta sejarah ya, untuk kali ini satu-satunya dari ASEAN wakil tunggal ke Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi semoga sepak bola kita semua dapat sama-sama bangkit seperti mana yang telah berlaku di Indonesia. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.